Saya Raida Hanan dengan NIM 2008103011177. Di sini saya akan menganalisis likuiditas dan solvabilitas sektor industri PT Unit Traktor atau disebut UNTR. Sebelum menjelaskan analisis mengenai likuiditas dan solvabilitas, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan yang akan saya analisis, yaitu PT Unit Traktor. Perusahaan ini adalah distributor peralatan terbesar dan termuka di Indonesia yang menyediakan produk dari merek yang ternama. Unit Traktor juga bergerak di bidang distributor alat berat, konstruksi penambangan, pertambangan, konstruksi sipil, dan energi. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas dari PT Unit Traktor. Sebelumnya, definisi rasio likuiditas sendiri adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Bisa dilihat di gambar sebelah saya mengenai rasio likuiditas. Current rasio mengukur posisi likuiditas dari sebuah entitas perusahaan menggunakan hubungan aktiva lancar dengan liabilitas lancar. Diketahui bahwa selama 5 tahun perusahaan ini memiliki tingkat likuiditas yang baik karena di atas angka 1. Rasio perusahaan tertinggi pada tahun 2016. Selanjutnya, ACIT tax ratio digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya tanpa tergantung pada penjualan, persediaan, atau memperoleh pembiayaan tambahan. Dari ACIT tax ratio, perusahaan PT Unit Traktor ini mampu melunasi utang jangka pendeknya menggunakan kas perusahaan. Tetapi pada 2019 dan 2018, perusahaan ini ada penurunan yang berarti tidak mampu melunasi. Selanjutnya, mengenai rasio solvabilitas dari PT Unit Traktor. Pengertian rasio solvabilitas sendiri adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup atau dilikuidasi. Bisa dilihat di gambar sebelah saya mengenai rasio solvabilitas. Diketahui dari rasio debt to equity dari tahun 2016 sampai tahun 2020, rasio yang dimiliki perusahaan ini cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang cukup tinggi dibandingkan aset yang dimiliki. Nilai rasio tertinggi itu pada tahun 2018, yakni menunjukkan bahwa utangnya lebih besar dibandingkan aset yang dimiliki. Nah, pada tahun 2020 menunjukkan rasio yang cukup rendah dibandingkan dengan 2019. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa utang yang dimiliki perusahaan sudah berkurang atau aset yang dimiliki bertambah. Kemudian dari rasio long term debt to equity, diketahui bahwa modal perusahaan dijadikan jaminan kewajiban jangka panjang termasuk kecil. Pada tahun 2019, rasio modal yang digunakan sebagai jaminan kewajiban memiliki rasio yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun lainnya. Yang terakhir itu rasio time interest earned, bahwa beban bunga yang dimiliki perusahaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Meskipun nilai rasio yang memiliki masih minus, tapi cukup membuktikan bahwa perusahaan mampu membayar beban bunga dari tahun ke tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.